Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Setelah sukses luar biasa, namun setelah itu dia depresi, melarikan diri, kelelahan, dan ingin mati rasanya. Siapakah dia? Itulah Nabi Elia, Nabi Tuhan yang perkasa, tetapi karena depresi dia lari. Namun Allah peduli, Allah mengasihinya. Mari kita simak dalam renungan pagiku hari ini. Bersama Yesus ada masa depan, bersama Yesus masa depan cemerlang. Pasti. Dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai selesai, tapi kita akan mengupas ayat 1 sampai ayat 8. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, "Cukuplah itu, sebab sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tertidur di bawah pohon arar. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari, 4 sampai kepada gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Mengapa Elia menjadi takut? Bukankah ia seorang nabi yang gagah perkasa? Saya mengutip dari sumber
https cahayapengharapan.org. Apa yang dilakukan Elia ketika ia mendengar kabar tersebut? Ia segera melarikan diri ke Yehuda sampai ke kota yang paling selatan, yaitu Berseba. Ia meninggalkan bujangnya di sana dan melanjutkan untuk masuk ke padang gurun. Mengapa Elia sangat takut kepada Isbel? Jika ia dapat bersandar kepada Allah untuk mengalahkan beberapa ratus nabi palsu, harusnya hanya satu Isbel tidak berarti apa-apa baginya. Mengapa ia tidak bersandar kepada Allah untuk membunuh, menumpas Isbel? Inilah kesempatannya seharusnya. Saudaraku, sebenarnya Elia pergi menyelamatkan nyawanya bukan karena ia takut akan kematian. Karena ayat 4 memberitahukan kita kalau Elia memohon kepada Allah untuk mengambil nyawanya. Jadi kita dapat melihat kalau Elia bukanlah takut mati, karena seseorang yang takut mati tidak akan memohon untuk mati. Dan Elia bukanlah seseorang yang takut mati, kalau tidak Allah tidak akan menggunakannya dengan hebat. Elia melarikan diri dari Israel karena ia sudah sangat depresi dan patah semangat. Ia sangat kecewa dengan respon dari Ahab dan orang Israel. Nah, itu dari Wikipedia. Jadi, kita dapat melihat bahwa bahkan hamba Allah yang besar pun ada kalanya menjadi kecewa. Jangan berpikir kalau hamba Allah akan selalu menyelesaikan hal-hal yang lancar dan tidak pernah menghadapi kesulitan apapun atau tidak depresi. Elia contohnya. Elia sangatlah setia kepada Allah dan ia juga melayani Israel dengan segenap hati, segenap tenaga, segenap pikiran. Tetapi reaksi bangsa Israel terhadap Allah masih tetap bercabang hati, tidak dingin dan tidak panas. Kemudian Isabel memerintahkan orang untuk membunuh Elia. Tetapi Ahab, raja Israel atau suami dari Isabel, tidak menghentikannya, tidak mencegahkannya. Itu tadi sumber dari Wikipedia. Sekarang sumber yang kedua dari Fangkling Sion 2007. Kalau Elia memang takut, maka ini menunjukkan bahwa ia tidak belajar dari pengalamannya, karena selama 3,5 tahun ia dilindungi oleh Tuhan. Tetapi bukankah kita juga sering seperti dia, seperti Elia itu? Selama ini kita dipelihara oleh Tuhan, tetapi kita terus khawatir pada saat krisis, saat kekurangan, saat ekonomi kita merosot, bahkan mungkin ada yang bangkrut. Rasa takut Elia menunjukkan bahwa ia cuma manusia biasa. Coba kita bandingkan di dalam Yakobus pasal 5 ayat 17. Elia manusia biasa. Elia lari ke Berseba. Mengapa lalu kemudian lari lagi ke padang gurun? Saudaraku yang dikasihi, Berseba itu terletak pada batas selatan dari Palestina. Ini terletak di luar wilayah kekuasaan Ahab, tetapi termasuk wilayah Yehuda. Kalau diukur dari Yisrael sampai ke Berseba sekitar 95 mil, atau dengan kilometer sekitar 150 kilometer. Sehingga ada di wilayah kekuasaan Raja Yehuda, yaitu Yosafat. Namun Yosafat mempunyai hubungan yang baik dengan Raja Ahab. Sehingga Elia merasa bahwa ini belum aman ini. Ini kita dapat lihat. Karena itu Elia masih merasa tidak aman di wilayah Yehuda dan ia lalu pergi terus ke padang gurun. Nah, apakah ini bukan salah? Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kita boleh beda pendapat ya. Kesalahan Elia ini adalah bahwa ia tidak minta petunjuk dari Tuhan. Baik pada waktu di Israel ya,
sebelum dia lari ke Berseba. Setelah dia sampai ke Berseba, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita lanjutkan. Ada gangguan sedikit. Elia minta mati. Mengapa ia minta mati? Ini menunjukkan bahwa Elia mengalami depresi yang sangat dalam. Tapi apa penyebab depresinya itu? Saudaraku, pertama, perasaan gagal dalam pelayanannya. Ya, dia merasa gagal. Dalam ayat 10 dan ayat 14. Orang yang mempunyai semangat yang hebat adalah yang paling mudah mengalami depresi pada waktu mengalami kegagalan. Seharusnya Elia ingat bahwa God does not call us to be successful, but to be faithful. Allah tidak memanggil kita untuk sukses, tetapi Allah memanggil kita untuk setia. Alasan yang kedua, kelemahan fisik. Ia lari menempuh jarak Israel Berseba, yaitu sekitar 95 mil atau lebih kurang 150 km. Dan masih ditambah lagi sehari perjalanan ke padang gurun dan 40 hari menuju ke Gunung Horeb. Ini membuat ia mengalami kelelahan yang luar biasa. Ditambah lagi ia mengalami kelaparan. Ini terlihat di dalam ayat 5 sampai ayat 7 kitab 1 Raja-Raja pasal 19 tadi. Di mana Tuhan menanganinya. Tuhan memberinya istirahat dan Tuhan memberi dia juga makan. Tuhan mengunjungi dia. Karena itu dalam keadaan depresi sekalipun, olahraga adalah sesuatu yang baik, tetapi jangan sampai berlebihan. Karena setelah kita berlebihan olahraga, itu bukannya menyelesaikan masalah, bukannya membawa kesegaran, tapi malah bisa saja menimbulkan depresi yang baru. Ini juga menunjukkan bahwa orang Kristen wajib memelihara kesehatan fisik. Karena kalau keadaan fisik kita tidak baik, itu juga akan bisa menimbulkan depresi dan pelayanan kita akan terganggu. Tuhan hadir, Tuhan pulihkan, Tuhan kuatkan, Tuhan beri makan roti malaikat supaya Elia kuat 40 hari. Dan roti malaikat itu, mana itu, menggambarkan roti hidup. Roti hidup itu adalah Yesus. Yesus juga bukan hanya roti tetapi air hidup. Saudara, jika saudara beda pendapat dengan saya, tidak apa-apa. Silakan. Nah, di saat paling kritis, paling genting, paling memerlukan pertolongan, paling memerlukan kehadiran Allah, Allah tidak mengirim burung gagak. Allah tidak mengirim ibu janda. Juga Allah tidak mengirim Raja Ahab atau Obaja mengutusnya untuk menolong Elia. Tetapi Tuhan sendiri yang datang. Malak Yahweh yang datang. Malak Yahweh di dalam pelajaran ilmu malaikat, angelologi, ilmu malaikat atau angelologi, ini adalah teofani, penampakan wujud Tuhan, penampakan perwujudan Tuhan sendiri dalam bentuk malaikat. Dan jika dikaitkan dengan konteks luas dalam perjanjian baru, inilah Immanuel, yaitu Yesus Kristus. Immanuel berarti Allah beserta kita. Yesus Kristus menunjukkan ia juru selamat yang beserta dengan siapa saja. Dan Yesus adalah juru selamat yang ditetapkan dan diurapi.
Perhatikanlah makan roti malaikat kuat 40 hari. Tentang roti, di padang gurun mereka membuatnya roti dari mana. Ya, ada mana. Mana semacam tepung warna putih kekuningan. Mana adalah mujizat Tuhan untuk memelihara umat Israel selama 40 tahun berada di padang gurun. Sampai mereka memperoleh makanan saat menduduki tanah Kanaan. Pada waktu itu pemberian mana dihentikan karena sudah berlimpah makanan. Dari Wikipedia, mana dijelaskan. Diceritakan bahwa Tuhan menurunkan mana sehari sebelum hari Sabat, 2 kali lipat lebih banyak dari biasanya. Ya, tujuannya adalah agar mereka mengumpulkan roti lebih banyak dan memiliki persediaan makan ketika hari Sabat. Karena pada hari Sabat mereka tidak boleh atau tidak diperkenankan untuk bekerja, untuk memungut mana. Apa yang tersisa dari hari yang ke-6 itulah yang mereka makan pada hari Sabat, pada hari yang ke-7. Ada yang berpendapat bahwa roti mana ini adalah getah yang dikeluarkan oleh serangga menjadi seperti embun yang mempunyai rasa menyerupai madu dari kumbang parasit Trehalamana. Tetapi peristiwa mulainya sampai berhentinya pemberian roti mana ini digambarkan sebagai mujizat. Jadi mujizat mana diberikan kepada bangsa Israel sampai 40 tahun. Dan juga mujizat Allah mengutus malaikatnya. Atau Allah sendiri datang dalam bentuk malaikat untuk memberi makanan yang dari surga. Roti yang diberi oleh malaikat Tuhan kepada Elia memberi pemulihan, memberi kesegaran, memberi kekuatan baru, dan tahan lapar sampai 40 hari. Segar, kuat sampai 40 hari walaupun berjalan. Inilah mujizat. Bagaimana kandungan nutrisinya? Pastilah sangat sempurna. Ya, sangat sempurna. Yesus roti hidup. Nah, ini gambaran roti untuk Yesus. Yesus roti hidup, roti yang turun dari surga. Yesus Kristus dan orang banyak di Galilea menunjukkan kepada mana di mana Yesus menyatakan diri sebagai roti hidup. Roti hidup yang turun dari surga. Dalam Injil Yohanes pasal 6, roti ini disebut sebagai makanan orang percaya di zaman baru. Ya, roti surga itu. Nah, selain itu, roti mana juga disebut sebagai roti dari surga. Nah, apa kaitannya dengan Yesus? Yesus digambarkan sebagai roti kehidupan. Karena ia memberi kehidupan. Kehidupan ada 2, bios dan zoe. Bios adalah kehidupan biasa. Ada nafas, ada nyawa, ada roh. Sedangkan zoe itu adalah hidup kekal, hidup yang Allah berikan hidupnya kepada kita. Hidup yang berkualitas, hidup yang sempurna, tidak bakal mati, tidak akan susah, tidak akan sakit, bahkan bebas dari sakit penyakit, entahkah itu COVID, entahkah itu kanker, entahkah flu, dan lain sebagainya. Kalau sudah hidup di dalam zoe, dia tidak akan mati. Nah, orang yang percaya kepada Yesus Kristus sudah mendapat zoe. Tetapi tubuhnya ini mengalami kematian. Sedangkan rohnya, jiwanya sudah mendapat kehidupan yang kekal. Dalam arti bahwa hidup yang kekal itu adalah hidup akan bersama-sama dengan Allah. Sedangkan kalau di luar Yesus, di luar zoe, dia mati tubuhnya, roh jiwanya itu akan dibuang ke api neraka. Nah, itulah bedanya, saudaraku. Yesus digambarkan sebagai roti
karena Ia memberi tenaga, Ia memberi kekuatan. Nah, bagaimana tidak? Dunia ini banyak kesusahan. Itu sebabnya dunia perlu Yesus. Yesus mengundang semua orang, kamu dan saya. Ya, kita diundang oleh Yesus. Matius 11 ayat 8. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Binasa kekal bila kita menolak Yesus. Binasa kekal bila kita menolak Yesus. Sedangkan menyambut Yesus, menerima Yesus, berarti kita memiliki zoe, hidup yang kekal. Dan ini dijamin di dalam Yesus Kristus. Kita kembali kepada masalah ketakutan, depresi. Jika saudara takut, jika saudara depresi, jika saudara galau, ingat Nabi Elia. Dia manusia biasa yang juga depresi dan dia mengalami ketakutan. Namun Allah peduli. Allah peduli nabinya. Ia juga peduli kamu. Ia peduli dengan saya. He is care for you all. Dia memelihara kita semua. Ia peduli dengan kita semua. Sering kita mendengar ada kata I don't care. Saya tidak peduli. Tapi Allah tidak begitu. Allah peduli. Ia memang tidak melenyapkan rasa takut. Tuhan Allah tidak melenyapkan rasa takut. Tetapi Allah hadir menolong. Allah hadir menguatkan. Allah hadir memulihkan dalam saat-saat yang sangat genting. Ia tak hadirkan burung gagak. Ia tak hadirkan janda. Ia tidak hadirkan pegawai Ahab yang bernama Obadya. Tetapi Allah hadir sendiri dalam rupa malaikat Tuhan. Ia adalah Tuhan sendiri. Ia adalah teofani Yesus di dalam perjanjian lama. Saudaraku, tadi ada lagu Allah mengerti, Allah peduli. Ini sepenggalnya. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Allah hidup, Allah berkuasa, Allah peduli. Percayalah kepadanya, harapkanlah pertolongannya. Ia tidak tidur, ia tidak lelah. Tuhan Allah tidak kewalahan. Bermiliar-miliar orang yang berdoa dan minta pertolongannya. Secara akal manusia, bagaimana Tuhan dapat menolongnya? Tetapi karena Allah yang Maha Kuasa itu, Dia dapat menolong orang per orang. Dan pertolongannya itu tidak pernah terlambat. Percayalah, mujizat masih ada. Setidak-tidaknya Tuhan masih dengar doa kita. Tuhan bekerja baik langsung, mujizat langsung, atau lewat proses. In God we trust. Without God we are nothing. With God we can do anything. Be wise, be smart. Kalau ada orang yang mengejek, menghina-hina kita, mengutuk kita, berkati, abaikan ejekannya itu, jangan dibalas, serahkan kepada Tuhan, dan jadikanlah ejekan dan hinaan itu pecut untuk lebih maju, lebih kencang di dalam mengikuti Tuhan. Saudaraku, konten-konten saya sering diejek, tapi puji Tuhan, itu adalah bagian daripada yang Tuhan izinkan supaya saya sabar dan saya tidak membalas. Biarlah Tuhan yang membalasnya.
Bersama Yesus ada masa depan, bersama Yesus masa depan cemerlang, pasti, pasti, pasti. Haleluya.